Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina wa Syekh Ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah di hadil majlis wa ghairuhum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Semampir. Wabil khusus sahibul hajjah, sekeluarga, jamaah yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis di Semampir ini setiap bulan di hari Selasa yang keempat, mohon maaf, dalam rangka taklim muta'alim khusus kita akan membahas tentang kitab hikam yang pada malam hari ini kita sudah sampai pada maqalah 15 sampai 25, dan di dalamnya itu nanti kita akan memahami wujud nyatanya batin Allah dan wujud nyatanya zahir Allah. Tapi bagi panjenengan nanti yang belum paham, tanya. Kalau masih tetap Allah belum memahamkan, gak usah dipaksa dulu, sebab nanti pasal niki akan ditentang oleh golongan am. Lebih-lebih kalau sudah berbicara tentang nyata wujud zahir Allah. Masih saya sendiri ya harus berhati-hati, Pak, supaya di tengah masyarakat
tidak ada pertentangan. Tribele cilikno base tambahno, jadi cek gampang nyuling. Sebelum kami masuk di dalam makalah, hati harus dilandasi dulu dengan iman di dalam ihsan yang paling rendah. Apa? La haula wala quwata illa billah. Kita manusia, makhluk, kita harus menyadari terlebih dulu kalau kita itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun. Baik yang berkenaan hal melihat, mendengar, berucap, bernafas, berjalan, intinya gerak. Aslinya kita makhluk tidak punya daya upaya untuk lakukan itu, dan tidak punya kekuatan untuk lakukan itu. Ini harus dicamkan dulu dalam hati. Kita harus mengakui bahwasanya kita manusia itu tidak bisa apa-apa. Lu kok bisa napas, kok bisa melihat, mendengar, semua itu semata-mata illa billah. Kalau ini sudah kita sadari, aku yakin jenengan mudah memahami nanti. Kalau hadis ini tidak kita sadari, tak jamin hati kita masih belum bisa menerima. Itu tadi hadis. Qur'annya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita makhluk ini diciptakan Allah. Wa ma ta'malun, apa yang berkenaan dengan melihat, mendengar, daya upaya, itu semua sumber datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dan hati merasakan kehadiran Allah, bahwasanya Allah itu dekat. Dekat sekali. Walaupun kita tidak tahu. Yang mana paling tidak minimal kita harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Sehingga disitulah akan muncul rasa kalau Allah itu dekat. Kalau boleh saya buka sedikit aja lewat dawe Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya aku itu di mana, jawablah aku itu dekat. Pundi? Mohon maaf kalau masih belum bisa menerima hatinya, abaikan saja ini nanti. Hidup sebagai sifat yang mensifati mausuf dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, itulah wujudnya Allah. Mumpun diangen-angen. Pokoknya di dalam hati jenengan
bagaimana merasa Allah itu dekat dan selalu kita dilihat Allah. Itu aja dulu. Dan ini dibuat modal untuk memahami Allah wujudnya batin yang mana, Allah wujudnya zahir yang mana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Mimma iku setengah saking barang yadulluka kang nuduhake sapa Allah ka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase sifat wujud maksane Allah subhanahu maha suci sapa Allahu Gusti Allah. Nuduhake apa an hajabaka ing yento nutupi sapa Allah ka ing sira andu saking Allah bima kelawan apa laisa kang ora ana iku bimaujudin perkara sing maujud ma'ahu sertane Allah. Niki basa Jawa. Basa Madura nih ngeten. Oh, bahasa Indonesia, bahasa Madura. Ngapunten. Salah satu tanda kekuasaannya Allah, salah satu tanda kekuasaannya Allah adalah sifat wujudi Allah memaksa Anda makhluk ditutupi dengan perkara selain sesuatu selain Allah yang tidak ada. Saya ulangi, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah wujudnya Allah itu memaksa terhadap hambanya ditutupi dengan sesuatu yang di mata Allah tidak ada. Si panggah si tetap bingung. Gini loh Pak, kita manusia golongan hati kan ada dua. Satu ahli syuhud, dua ahli hijab. Yang kita bahas malam hari ini terkait makalah 15 ahli hijab. Apa ahli syuhud itu? Ahli yang sudah tidak ada penghalang antara ahli syuhud dengan wujudnya Allah. Gak ada. Seperti kula datang jenengan, wis gak ada hijab. Kula bisa melihat jenengan, jenengan bisa melihat saya. Ini berarti tidak ada hijab. Tapi makalah 15 ini Bapak Ibu, ahli hijab. Ahli di mana hati mereka itu ada sesuatu penghalang. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai barzah, dinding yang memisahkan antara si hamba dengan Allah.
dinding ini, penghalang ini bagi Allah tidak ada. Tapi bagi kita ada. Dalam makalah lain, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, al-kaunu minal mukawwanat, utawi makhluk. Lah niki dinding. Makhluk. Kulluhu ya sekabeh makhluk iku zulmatun, gelap. Zulmah ai adamun, aslinya tidak ada. Tapi kita anggap ada. Sehingga dikatakan gelap. Ini malam hari. Apabila Pak PLN satu kota madya Surabaya dimatikan listrik, tidak ada korean, tidak ada api, kita pasti menganggap gelap itu ada. Itu pasti. Kita, hati kita, ruhaniyah kita, manakala nur makrifat dalam hati belum Allah nyalakan, mesti kita menganggap selain Allah disebut makhluk itu ada. Bisa diterima ya? Oke. Dulu mas saya gak wani, takut fitnah dan ada situasi yang genting. Sudah. Sekarang belak-belakan sudah, beliau sudah belak-belakan. Nah terus kapan detik-detik yang namanya gelap itu tidak ada? Kapan detik-detik gelap ini secara dohir itu enggak ada? Ketika datangnya detik-detik PLN menyalakan lampu, langsung gelap itu tidak ada. Kemana larinya Pak? Nggak tahu. Tadi waktu nggak menyala, gelap itu kita terka ada. Buktinya kita tidak bisa melihat apa. Sama. Keadaan ainul basiroh kita, mata hati kita, ruh, tatkala cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, mesti kita akan menganggap makhluk itu wujud. Ketika saat kita menganggap makhluk itu wujud, otomatis kita itu beriman yang melakukan itu makhluk. Kalau iman kita jatuhnya sudah pada makhluk, maka nggak bisa kita akan menyatakan wujudnya Allah itu hak. Nggak bisa. Untuk bisa mencapai ke arah bahwasanya selain Allah gak wujud, yang wujud cuman Allah, cahaya makrifat itu di dalam hati dinyalakan Allah. Cara untuk menyalakan cahaya makrifat dalam hati, lihat bagaimana Kanjeng Rasul Nabi Muhammad menteladaninya. Bagaimana? Al-Ahzab ayat 41-42 itu Allah katakan, mohon maaf, dzikron katsiron, jenengan disuruh memperbanyak sejatinya zikir. Bahkan sebelum 4142 Rasulullah langsung memberikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan yang bagus dari Rasulullah? Liman kana yarjullaha, hati jenengan harus ada keinginan besar untuk bertemu Allah.
Otomatis syaratnya dalam hati ingin bertemu Allah, Anda harus bertakwa. Di dalam takwa ada ilmu, amal, istiqomah. Inilah ajaran dinu tauhid, terus laku kholwat dengan istiqomah. Baru di sini ada titik di dalam hati sampeyan yang kami sebut sebagai keinginan bertemu Allah. Ini Rasulullah contohkan. Jikalau ini diteruskan maka ayat berikutnya wal yaumal akhirah, Anda akan masuk alam akhirat di dunia ini. Itulah alam kefanaan. Tapi resikonya sampai mati. Matinya gak mati seperti mati syariat, bukan ya? Bukan. Anda akan dilepaskan Allah semua sifat-sifat yang berkenaan dengan basariyah, dan nanti Anda akan masuk di alam fana. Itulah alam akhirat. Caranya Anda harus selalu kholwat terus menerus. Terus ada yang tanya, bisa diantar lah ngoten nggih. Kanjeng Nabi berangkat piyambak kok, malaikat Jibril yo parkir, Buraq yo parkir. Berangkat sendiri. Kalau bahasa nyurung, tahu nyurung nggih? Mendorong. Boleh didorong. Nanti kalau sudah dekat dijungkrak nih pisan. Loh, biar lekas di alam kefanaan. Sudah, kalau sudah ada di dalam alam fana, sampai lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa pekerjaan, lupa apapun. Terus di alam fana itu Anda mengalami kegelapan apa? Di alam yang terang. Karena gitu. Kalau Anda mengalami kegelapan, berarti tanda belum siap kalau Anda belum siap kalau datangnya kematian. Belum siap. Artinya jangan dulu mati, gitu loh. Tapi kalau Anda terasa masuk di alam terang, mati sekalian rapopo, nggak apa-apa. Itu jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 257. Dan itu perlu, Pak. Kholwat itu supaya jenengan iki bisa mati. Tapi apa mati? Boten nanti balik apa ndak? Ya urusannya Allah ta ya. Urusannya Allah. Misalnya saya jungkrak ke, bahasa Indonesia jungkrak ke apa? Saya dorong, kejebur pisan. Sudah, aku ya mau tanggung jawab lah. Artinya mau tanggung jawab, semua itu yang bertanggung jawab adalah Allah. Ingat, namanya kematian kalau belum waktunya, ya gak mati secara syar'i. Kalau sudah waktunya, enak sampean. Terus waktunya, gitu. Maghfiratan wa ajrun adzim. Tujuan kholwat adalah untuk menghapus segala kesalahan. Maghfiratan wa ajrun, dan Allah menunggu balasan yang amat besar apa? Bertemu Allah. Sampai gak usah takut, gak usah. Nek sampai takut tidak nyampe-nyampe nanti.
iku kalau saya tidak kasihan tak wajib no. Boten sunnah, wajib. Setiap saat dan waktu. Bahasa Rasulullah, jikalau aku tidak memberatkan umatku, sholat tahajud itu saya wajibkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan disebabkan karena jenengan selalu berzikir, ini alasannya, maka detik-detik wujud selain Allah itu enggak wujud di situ. Seketika itu wujudnya makhluk termasuk kita yang kholwat itu loh ya, sudah tidak ada. Sehingga antara yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Inilah yang disebut amal arif, yang disebut golongan-golongan orang yang sudah makrifat pada Allah, sehingga disebut ahli syuhud. Tapi makalah yang nomor 15 ini khusus bagi orang ahli hijab dengan sesuatu yang selain Allah itu Allah jadikan sebagai penghalang bagi kita terhadap Allah, sehingga kita selalu gelap pada Allah. Sebab apa? Ahli hijab kok dikersake Allah seperti itu? Jawabannya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati tentang ajaran Rasulullah di dalam tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallah, khotama ngunci ngalangi sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase atine menungso wau. Pun niki wa ala sam'ihim, termasuk pendengaran, wa ala absarihim, peninggal niki akhirnya buat tidak tahu wujud nyatane dohir Allah, ditutup oleh Allah. Lanjut yang 16, kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin ayah jubahu ing yento bisa nutupi hu ing Allah apa sayun suci-wiji. Apakah mungkin sesuatu makhluk, sesuatu itu makhluk bisa menutupi Allah? Wahwa, sedangkan hale utawi Allah iku alladzi zat hidup kang adharo kang nyoto sapa Allah kula syai'in ing saben-saben suci. Eten maksudnya. Apakah mungkin, iki khusus bagi ahli syuhud ya, tadi ahli hijab, sekarang ahli syuhud. Apakah mungkin perkara selain Allah itu bisa menutupi Allah, sedangkan wujud nyatane Allah itu ada pada diri setiap sesuatu. Contoh kula niki sesuatu makhluk. Apa mungkin jenengan ini bisa Allah bisa ditutupi oleh wujud kula, wujud dohir kula niki, wujud makhluk saya ini dalam mata hati jenengan, sedangkan wujud dohir kula niki sudah disikap oleh Allah
di dalam hati jenengan. Nggak mungkin. Artinya jenengan itu tidak mungkin melihat makhluknya saya, tapi jenengan melihat alladzi zahara, alladzi adhara. Jenengan melihat nyatane Allah yang menggerakkan saya dalam berbicara. Ya urip niku lho, Pak. Jelas nggih? Artinya jikalau ahli syuhud itu sudah tidak memandang makhluk yang bisa ngomong, yang bisa bergerak, tapi ahli syuhud mandang siapa pelaku sebetulnya yang melakukan itu. Ahli syuhud sudah tidak ada wujud kula niki bagi jenengan sudah enggak ada. Sehingga nek didohirno lho, tapi aja didohirno lho nggih. Cek mboten bingung wong syariat atau wong awam. Cak, yang ngaji siapa? Allah. Ati sampean jawab nang lesan Allah. Terus yang lain mukhlason. Jenengan enggak Allah. Lah, perang tahun ini gua akhiri tukaran. Sebab antara penglihatan antara ahli syuhud dengan ahli hijab itu enggak sama. Enggak sama, Pak. Nah, iman sampean yang sudah seperti ini, itulah imanul ihsan, imanul haq yang Rasulullah mengatakan ihsan sudah benar. Loh, terus prosesnya nombo. Ngeten. Andai kata tidak ada Allah dalam diri kita, nggak mungkin kita bisa datang ke sini. Nggak mungkin bisa bernafas sendiri. Nggak mungkin bisa melihat, mendengar, bergerak sendiri. Nggak mungkin. Oleh karena adanya adharo kulla syai'in, nyatane Allah tidak pada diri kita, maka seakan-akan kita bisa bergerak. Padahal ini bukan gerak kita. Buktinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lewis. Ngaji niki babakan tentang hati tidak boleh dipaksa, Pak. Nggak boleh banter-banteran kayak dang tutuk bener. Kalem sing penting kelakon ngeten lah, nyantai mawon. Ya nggak boleh terlalu lama walaupun nggak ada habisnya biar nggak jenuh ngeten. Pon ini bagi ahli syuhud nyon sewu sudah benar imannya. Imannya hanya pada Allah dalam segi aspek apapun. Sehingga bagi ahli syuhud ya nggak mungkin Allah bisa ditutupi sesuatu, sementara sesuatu di mata Allah itu bersifat tidak wujud. Dalam arti kata lain, sing nyoto di dalam sesuatu itu Allah. Itu bagi ahli syuhud. Tapi bagi ahli hijab kita nggak bisa, Pak. Yang nyata malah justru makhluk. Oh, niku 16. Sekarang 17. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu? Lah wong sing nglahirno sesuatu iku Gusti. Loh, nglahirno bayi, mana entah. Mboten. Wong Gusti Allah iku lam yalid walam yulad. Nyon sewu. Yang tampak, yang nyata
yang mendohirkan semua apapun, yang menciptakan wis ngoten mawon. Cek mboten bingung sampean. Yang menciptakan semua sesuatu hanyalah Allah. Ibaratnya ngeten. Ibu iki ndamel jajan apa niku? Lumpur. Ndamel jajan lumpur. Heta, apa mungkin ibu bisa ditutupi jajan lumpur dengan lumpur? Dengan jajan lumpur wau. Lah wong sing gawe jajan lumpur adalah ibu. Enggak mungkin. Niku bagi ahli zuhud. Mesti jenengan tanya, siapa yang bikin jajan lumpur? Ibu. Oh, nggih. Tapi enggak mungkin. Lumpur ini menjadikan tutupi Allah, bisa menutupi pada Allah. Enggak mungkin. Justru jajan lumpur niki sebelum ibu menciptakan atau membikin, maka jajan lumpur tidak ada. Tidak ada. Berhubung kita itu ahli hijab, tidak akan pernah bertanya siapa yang membikin. Enggak. Yang membikin jajan lumpur. Jadi ketinggal jajan lumpur langsung perut lapar, disikat mawon. Jangankan hati berbicara siapa yang menciptakan, tetangganya lapar aja kita tidak peduli. Sing penting makan. Lah gitu loh. Itu kita nafsia, manusia. Kalau ahli zuhud beda Pak. Makanya mengapa kita di syariat dulu selalu diajarkan Rasulullah, setiap kau mau apapun bacalah minimal basmalah lah gitu. Basmalah itu artinya jenengan disuruh eling, disuruh ingat, hati disuruh bertanya sebelum makan jajan lumpur. Bertanya dulu hati, siapa yang membikin? Loh, ngoten loh. Akhirnya cari yang membikin. Ibu. Besok ketemu ibu, Bu, boleh angsal kula dahar jajan lumpure? Oh monggo. Itulah maksudnya ayat ud'uni astajib lakum. Jenengan nek ndonga ahli zuhud iku doa ini diartikan beliau itu sebagai menghadap, tidak memohon, tidak meminta. Kalau kita di syariat diartikan meminta. Beliau menghadap. Sebab ayatnya kan gini, ud'uni alisud loh, madepo sira moro datanglah kepadaku dulu. Sebab semua apa yang kau minta itu milikku. Temui saya dulu. Jangan lekas kamu itu ngambil barangnya tidak permisi padaku. Makanya di situ ada ya mutakalim, ud'uni, artinya temui dulu Allah. Setelah Anda menemui wa anibu ila rabbikum, baru jenengan nanti mesti dikasih. Istilah jenengan iki punya tetangga, tetangga punya mangga, jangan langsung kamu ambil. Sampai harus ke tetangga sampean. Bah, minta minta mangganya ya. Menemui dulu. Harus menemui dulu sang pemilik. Oh nggih. Baru jenengan dikasih. Coba jenengan tidak permisi dulu kepada tetangga, langsung diambil. Itu namanya mencuri. Berarti kita sering mencuri barang Allah yang kita tidak terasa mencuri. Lah buktinya kita ngaku. Jelas nih? Oh, gak terasa. Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi
Zuhara fi kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu sedangkan Allah di dalam sesuatu? Fi kulli syai'in. Contoh, apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh diri saya sedangkan diri saya di dalamnya itu dipenuhi Allah? Nah, inilah yang kumaksud nyatane Allah batin, hidup itu. Huwa khali utawi alladzi, huwa khali utawi Allah wujude iku alladzi zat hidup. Orang Jawa mengatakan urip. Kalau bahasa Al-Quran, subhanalladzi maha suci sapa Allah wujude ya iku mausufe hidup. Dengan hidup dalam diri kita inilah akhirnya bisa bergerak dan lain sebagainya. Bukan mungkin bagi ahli syuhud Allah itu ditutupi, bisa ditutupi oleh sesuatu. Tapi bagi ahli hijab betapa terhijabi kita, tertutup. Akhirnya kita mengatakan Allah gaib, sementara yang nyata itu selain Allah. Yang bahaya, yang paling bahaya ketika sampai iki masuk di dalam karomah, masuk di dalam alam mukasyafah, sudah penuh dengan karomah, ini susah banget melepasnya. Susah banget, susah untuk terlepas dari diri kita. Sebab karomah itu masih kesebut makhluk. Makhluk. Berhubung kita tidak punya kendali menuju musyahadah, maka karomah itu akan membelenggu dalam hati kita. Mohon maaf, lebih sulit kita melepaskan makhluk gaib daripada kita melepaskan makhluk kasar di alam hadoroh. Lebih mudah sampean iki, lebih mudah sampean iki pegatan, tahu pegatannya, pisah dengan makhluk dohir daripada jenengan iki berpisah dengan makhluk gaib. Jenengan kok bisa mengatakan itu? Sungguh Pak, dari berbagai pengalaman inilah akhirnya saya katakan biar jenengan tidak jadi korban berikutnya cukup saya saja. Tapi lah mengapa kemarin kok berbicara baiat karom? Nah, kan sudah saya katakan boleh bagi Anda yang sudah faham dan berjalan dzikir sirul. Lah inilah kendali yang kumaksud, nggak ada masalah kalau ini. Akhirnya kita tidak ngerampas, tidak mencuri haknya Allah nanti. Karena apa? Pohon yang berbuah sifat tercela itu sudah Allah tebang, sudah Allah bunuh dalam hati jenengan. Tinggal pohon basiroh yang akan berbuah akhlakul karimah. Begitulah. Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhuhara li kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu sementara wujud dhahiri Allah itu di setiap sesuatu. Bon, hati-hati nggih. Mungkin tetap tak terang. Dan apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu
Padahal Allah dohir itu sebelum datangnya sesuatu. Niki sing dereng dong pun dipaksa. Kalau tak jelasno makalah niki. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang masih ada di golongan am. Tidak. Saya tidak menyalahkan Anda. Tidak. Ketahuilah saya berbicara wujud nyatane dohir Allah dari sudut pandang hakikat, bukan syariat pun. Iki sampean kata kunci sampean kejoki. Pundi wujud nyatane dohir Allah. Sampean kalau sudah dimasukkan Allah di dalam alam fana, maka selain wujudnya Allah tiada. Yang ada hanyalah wujudnya Allah. Disitulah Anda akan paham wujud batini Allah. Setelah wujud batini Allah jenengan paham, seiring berjalannya waktu jenengan dzikir terus akan dipahamkan wujudnya nyoto zahiri Allah. Budi jenengan niki nurullah dunya saisine niki wujude Allah. Niki nek anu syirik lho Pak ya. Hati-hati. Artinya bagi hati yang sudah jelas wujud selain Allah itu difanakan, maka sah mengatakan nurullah itu adalah zatnya Allah. Wujudnya zatullah adalah nurullah. Cahaya ini Pak, itu wujud setrum. Sampai nek pengen roh wujud nyatane batine Allah kita bener jempok. Mengkela jenengan lali anak lali wujud. Loh, nek ra percaya monggo mumpung ana setrum niku. Tapi kula mboten ngengken lho ya. Niki istilah mawon. Tidak harus sampai praktek nih, ndak. Aku yakin jenengan yang pernah kesetrum percaya. Iya. Saya yakin kita semua pernah walaupun kesetrum hanya sebentar pernah apa kita. Ketika jenengan itu sudah difanakan wujud selain Allah, maka akan nyata wujud batine Allah niki. Laisa kamislihi syai'. Setelah dohir dituntut nurullah itu wujud jenengan. Udah, orang segini banyak, satu pun tidak ada yang sama. Gak ada yang sama. Udah, kita gak bicara di sini. Seluruh dunia, walaupun satu kandung anak kembar, tetap tidak dibuka di dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah di dalam sifat wajib Allah wahdaniyah, makna sawiji. Itulah wujud nyoto dohirnya Allah. Dan ini tidak bisa direkayasa. Dan gak boleh memangnya. Nggak bisa direkayasa oleh manusianya, itu nggak bisa. Pokoknya gini Pak, ikuti alur. Perbanyak kholwat jenengan. Di dalam kholwat adalah jenengan harus memegang sejatine dzikir, sejatine eling, yaitu sirul asrar menuju fana'ul dzikri. Udah, ini semua urusan Allah nanti. Anda
difanakan, itu yang memfanakan adalah juga Allah. Dihilangkan wujud selain Allah dalam hati jenengan, dinyatakan wujud nyatane Allah batin atau dohir, itu ya Allah sendiri. Pelaku lain gak ada. Sekali lagi, secara ilmu cukup bagi kita zikir. Udah cukup itu. Urusan biji nanti Gusti Allah yang menilai. Semua kita cukup kita fa'budu. Inilah yang disebut dalam surat Maryam, fa'budu hadza siratum mustaqim. Itulah sirat, jalan yang lurus. Fa'budu nyembah sira kabeh hu ing Allah wujude. Kita di syariat tidak pernah Pak, memang diajarkan tentang wujudnya Allah karena memang kelas. Makanya di syariat gak mungkin bahas tentang tauhid sampai pada zatnya Allah, gak mungkin. Nah kita manakala ingin mengetahui keterangan itu, ya ke hakikat. Di tauhid la ilaha illa anta, berarti bahasan-bahasan orang yang sudah diihsan baru ketemu. Kalau kita masih ada di Nurul Iman nggak ketemu Pak. Keterangan yang seperti ini nggak akan disampaikan. Itu disampaikan kalau sudah kelas diihsan. Baru disitulah nanti akan dibahaskan tentang masalah ini. Pertanyaannya, kita umat Islam masa sih ada di iman terus? Ya terserah. Nek kata Allah dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran untuk membebaskan jiwamu dari belenggunya nafsu itu ajaran yang tidak boleh dipaksakan. Gak boleh kita maksa istri kita, anak kita. Gelem gak gelem, kamu harus ikut aku ngaji. Entar dulu Pak. Semua diri kita punya proses masing-masing. Biarlah sesuai prosesnya beliau. Tapi ada Pak yang seperti ini, jamaah juga. Malah istrinya ini. Malah istrinya yang mengancam. Suaminya belum, istrinya sudah. Suaminya dipaksa, kalau nggak mau pegatan. Ngoten deh. Lah niki sing kerja iku sing perempuan. Dadi laki-lakinya mau dengan terpaksa. Nggih, sakno. Jangan Bu. Jangan seperti itu, biarlah nanti beliau biar mengikuti prosesnya. Mata niku jape. Kalau nggak sekarang kapan? Selak mati jadi ngono. Ya udah, aku nggak berani bilang apa-apa. Bapak Ibu, ini tentang masalah ilmu aja, kefahaman gak boleh dipak. Apalagi kita memaksa untuk berkholwat sampai dikir terus menerus. Gak wani Pak saya Pak. Semuanya itu haknya masing-masing. Yang penting tugas saya adalah illa mubasyiron wa nadhiron. Hanya menyampaikan kabar baik. Monggo kalau mau, monggo kalau tidak mau. Jadi Pak, kalau sudah sampai wujud nyatane dohir Allah, inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Khatib ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini hanya diduduki bagi hati seseorang yang sudah kefanaan selain Allah.
Allah. Kalau kita belum di situ misalkan, nggak berhak dan tidak boleh kita mengatakan yo aku iki Allah, nggak boleh. Paham ya? Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan yang jelas antara wujud Allah dengan wujud sesuatu itu jelas, lebih jelas Allah. Iki bagi ahli zuhud. Jadi nggak mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu dalam hati jenengan, sebab Allah lebih jelas daripada yang lain. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'in. Hetah, apa mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan Allah itu bersifat ahad, tunggal, sedangkan selain Allah di sisinya itu sudah tidak ada. Sama sebetulnya itu pengertiannya. Khusus ahli zuhud, Bapak Ibu, ini tidak mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu, sedangkan sesuatu selain Allah itu sudah tidak ada pada diri Allah. Artinya Allah itu bersifat tunggal. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada sesuatu. Iki rada enteng, pemahamannya rada enteng. Artinya adanya sesuatu itu sebab diadakan sang yang wujud, yaitu Allah. Berarti seakan-akan sesuatu itu wujud. Ini bagi ahli zuhud sampai akhir zaman pun mengatakan selain Allah itu tidak wujud. Sampai akhir zaman pun ahli zuhud akan mengatakan itu. Sehingga didakwah oleh ahli hijab, hei ahli zuhud, katanya kita makhluk itu nggak ada. Lah kok kamu tahu Allah, bisa melihat Allah? Nah, ini nggak paham. Gini loh, apa mungkin aku makhluk yang sifatnya tidak ada bisa melihat yang ada? Oleh karena aku makhluk itu sudah tidak ada, akhirnya nyatanya akunya Allah. Berarti dikatakan melihat dan yang dilihat itu satu pelaku yang melihat wujudnya Allah, itu Allah sendiri. Tambah bingung Pak, kali hijab niki. Wis ngaji awakmu ambek awakmu bingung. Wani ngombe kopi ae. Monggo minum kopi. Pun dipeksa-peksa. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un walaula makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Betul memang, tidak akan terjadi. Menurut pandangan syariat sudah bisa diterima, tapi menurut pandangan ahli zuhud justru wujudnya dunia saisine disebut nurullah, itu wujud zahire Gusti. Ngeluh maneh sampean, wis gak usah diterusno nek ngeluh. Ya ajaba kaifa
yudhahirul wujudu fil adam am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful kitab. Ya ajabah duh gawok. Gawok itu apa ya? Apa ya gawok niku Pak? Heran. Sungguh sangat ajaib menawis. Bagaimana tampak wujud dalam ketiadaan, bagaimana tampak makhluk itu, padahal makhluk itu sifatnya tidak wujud, ya gak tampak. Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang mempunyai sifat hancur di samping zat yang bersifat kitab. Nyun sewu, gawok banget aku yen menungso iku wujud, padahal dia itu tidak punya sifat wujud. Justru sifatnya adalah adam. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita, saat kita itu sudah sampai ke alam fana dan maqam musyahadah, maka disitulah semua perkara selain Allah itu di dalam pandangan hati jenengan, termasuk kita, itu tidak ada. Karena kita bersifat aslinya Adam, gak mungkin bisa jejeri Allah yang bersifatkan kidam atau wujud. Cekap ya? Kelawan suli, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Justru yang bisa melihat yang wujud itu yang wujud sendiri. Intinya Pak Bu, belajar jenengan iki menghilangkan keakuan jenengan. Yang bisa sholat, yang bisa apapun, yang punya ini, punya itu, merasa bisa ini, bisa itu, belajar sampai ngilangi itu. Nanti dengan sendirinya akan muncul dalam diri jenengan wujud nyatane Allah. Inilah jawaban surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Nah, untuk bisa sampai aku Allah, Anda harus terus berzikir. Niki apa? Tiket harus punya. Lah kok nang bandara nggawa serban. Pak niki kula lupa buruk. Ditelok-telok. Loh, bukan tiket iki. Dikembalikan badan. Dikembalikan. Tapi nek jenengan iki beto akses, gitu. Terus akses iku tiket iku memang buruk. Monggo. Ngeten wis bener-bener bawa akses saya sih diteliti kok. KTP, saya lihat KTP-nya lah ngono. Terus tempat duduknya sama. Jenengan diperiksa, teliti, pokoknya masuk ke alam ahad lewat alam fana niku jenengan tidak boleh satu bintik pun perilaku syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat mutlak Anda akan bisa bertemu Allah, tidak boleh sebintik apa biji sawi syirik harus tidak ada. Yun sewu, contoh pula, manakala hatiku kok merasa aku makhluk sing ngaji, syirik saya. Syirik tak bisa untuk masuk di dalam buruk itu gak bisa, harus tiada. Makanya kata Rasul, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili
fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Anda jikalau punya waktu sing senggang, artinya senggang jasmani, tidak repot urusan dunia, gunakan. Kalau nggak bisa berdiri, waqu'udan, dengan berduduk, wa ala junubihim, nggak bisa duduk karena memang panjenengan sudah berumur, dengan berbaring aja. Udah, hatimu madeponan Gusti Allah, lewat napas itu bawalah dzikir sirul pun mesti cepat. Sebab fungsinya dzikir sirul asrar adalah meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Akhirnya nanti Anda tidak merasa diri Anda yang kholwat. Anda nanti tidak merasa diri Anda yang berzikir. Akhirnya di situ nanti. Ini cara yang cepat. Nek sampai cara sing boten cepat, ya naik motor atau mobil lewat darat. Ada lampu merah, berhenti. Ada warung kopi yang melayani itu wanita di bawah umur 30, ya dah, roknya mini, kelamut leren, wes gak nyampe Bandung, belum lagi kok kecantol, wes gak jadi ke Jakarta. Kalau nggak pesawat di atas nggak ada lampu merah, udah dunia sudah nggak kelihatan, udah jenengan. Artinya itulah Anda yang punya akses sirul asrar. Bon, berangkat pun maneman, Anda nyaman maneman. Sudah dipahamkan Allah tentang dzikir sirul asrar, kita tidak lekas berangkat. Eman. Khawatirku ketinggal kereta, ketinggal pesawat, lupa sampai nanti tinggal pesawat, bingung. Nggih, kula nate dari Lampung ke Surabaya, transit di Jakarta dulu. Saya telat check in niku cuma setengah jam, telat saya. Artinya pesawat kurang setengah jam berangkat, saya belum check in gitu. Tapi umpama check in nututi, tapi dihanguskan, ya sudah, gimana lagi? Waktu kami sudah mendesak, terus ganti pesawat pada jam itu juga nggak bisa, nggak ada. Menunggu duhur lagi, wes acara rusak Pak, rusak sudah. Makanya saya kalau ngaji dengan naik pesawat itu udah mending saya itu keturun ngenteni ning ngarepe gate nika lho apa? Yes, ngarepe nika. Makanya kalau nek berangkat niku Pak, 1 jam sebelumnya itu saya sudah ada di bandara, biasanya ngoten. Walaupun nggak bisa merokok, mending awak dhewe nunggu lama daripada mboten, daripada carry tadi. Makanya iki akses tiket sudah sampean bawa, tinggal sampean iki lekaslah berangkat. Khawatir kut nek gak lekas-lekas, idza jaa ajaluhum, itu datang. Waduh, naudzubillah, mugi-mugi kita dijauhkan Allah dari itu. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu penjabaran materi. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Untuk Bapak saya kasih 3, untuk Ibu 2. Jika Ibu nggak ada, saya kasihkan Bapak lagi. Dimulai dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sifatnya niki pensuhan saja Gus, pertanyaan kula mangke. Ngeten Gus, sesuatu yang ada itu kan ada yang mengadakan. Contoh niki rokok. Rokok niku ada yang mengadakan, yaitu pabrik rokok. Dunia niku kalau ringkes, walaupun melihatan kalau ringkes satu jamaah ini kira-kira 50 orang lah. Lah 50 orang niki kalau ringkes munggo kula Abah Maimun minangka tuan rumah, panjenengan minangka penceramah. Lah kula niki ngarani niki rokok. Sakmunipun kula mati pun tiyang kalih Abah kalih panjenengan. Nuwun sewu Abah Maimun. Sakmune Abah Maimun mati niki sing ngarani rokok kantun panjenengan piyambak. Nggih Guse. Lah sakmunipun Guse nuwun sewu nggih Gus. Nak mboten mati mangke bertentangan dengan makalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya harus lekas mati, Bang. Nah, saksamune kula kalih Abah Maimun mati sing ngarani niki rokok kantun jenengan. Lah saksamunipun jenengan mati tiga-tigane mboten wonten sing ngarani niki sinten? Pertanyaane kula niku kaping kalih untuk menambah akhlak ilahiyah dateng kula piyambak pribadi saksamunipun kula merenung niku dipun bimbing Allah mujadah disuruh madhep ngetan. Terus kula taken ngetan niku napa? Jawab Allah ngetan niku kawitan. Padahal kula waune jam 1:30 iku madhep ngetan. Lah ingkang angka kalih pertanyaanipun ringkes mawon Gus. Ingkang langkung leres niku wiji kang dumadi saklebeting urip napa wiji kang jumeneng pribadi saklebeting urip. Niku jumuring manah waktu kula merenung notok kebuntuan datang punika. Terus kula niku nginting-nginting cara Jawa niku nginting-nginting kapan Selasa keempat yang akan datang. Saya mau tanya ke Gusi, sebab Gusi niki kula anggap ulama ingkang kagungan gelar Begawan Mintaraga. Begawan niku artine gawane pun beg. Mangkana wani membuka pertanyaan punika kagungan gawan ingkang sampun penuh ngoten. Nggih namung mekaten pertanyaan saking kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten sing mastani rokok kalau ketiganya sudah tidak ada? Niki wonten salah kaprah Pak di tengah-tengah umat manusia. Artinya apa? Dia berani menyebut tapi belum tahu siapa yang disebut. Mestinya oke, di meja ini adanya HP dengan kacamata. Oke. Gak mungkin saya akan menyebut selain dua ini. Karena selain dua ini belum ada. Saya menyebut kacamata karena saya tahu wujudnya kacamata. Gak mungkin saya akan di sini menyebut spidol. Nggak ada. Di meja loh Pak ya. Di meja. Kita umat manusia menyebut nama Tuhan, tapi belum tahu wujudnya. Nah, itu namanya salah kaprah.
Ini miturut kacamata hakikat loh ya, bukan kacamata syariat. Mestinya kita menyebut sesuatu, kita harus sudah tahu wujudnya sesuatu. Mestinya gitu. Tapi menurut kacamata syariat sudah benar. Ibu sebelum membuat kue lumpur, dalam hati ibu sudah ada keinginan mewujudkan kue lumpur, sehingga ibu mesti nyebutnya itu dalam hati, sebab keinginan itu sesuatu yang masih ada di dalam. Ibu menyebut kue lumpur kalau sudah wujud kue lumpur. Akhirnya ditanya kali anaknya, belum wujud, Bu bikin apa? Udah. Ibu ngomong syariat lo ya, mau membuat kue lumpur. Loh, gak apa-apa, monggo ibu, gak apa-apa. Kita orang syariat gak apa-apa menyebut Allah walaupun kita itu belum tahu wujudnya Allah. Mengapa nggak apa-apa? Karena kelas kita. Tapi kalau kelasnya ahli hakikat, awwaluddin harus ma'rifatullah dulu. Loh, beda pandangan tak ya? Beda pandangan. Dari pertanyaan masalah rokok itu, kalau tiga-tiganya sudah tidak ada, siapa yang menyebut? Nah, ngerti pertanyaan tadi? Ngerti Pak? Kalau selain Allah itu sudah tidak ada, terus yang menyebut Allah itu siapa? Pun, sampai buka Surah Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk mengajarkan tentang ajaran siapa yang menyebut rokok nanti kalau semuanya tidak ada. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali wajib untuk membuka, memahamkan, mengajarkan, menyampaikan wahyu intiku. Apa isi wahyu inti? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kita mengenal tentang dunia tauhid di dalam Al-Quran kan pertama kan Allah, la ilaha illallah. Kedua huwa, la ilaha illa huwa, tariqai. Hakikate la ilaha illa anta, makrifate la ilaha illa ana. Mentok sudah. Berarti tauhid la ilaha illa ana wajib para rasul dulu menyampaikan. Tapi resikonya walau karihal musyrikun, walaupun beliau dibenci, dihujat, dikucilkan, disesatkan oleh kaum-kaum pada saat itu, tetap beliau sampaikan. Mohon maaf,
sendiri mulai tahun 2000 Pak, sampai detik ini 2024, berjalan 24 tahun. Apa yang kuterima, ajaran yang kusampaikan ini bahasa syariat, keluh kesah aku sendiri yang aku terima, tanpa sepengetahuan jenengan. Nomor WA saya kan ada di YouTube. Saya semuanya nggak manggil saya Cak, atau lebih panggilan lebih sederhana Pak, enggak. Saya dipanggil anjing, dipanggil babi. Ajaran saya ditengarai roti rasa tahi, tapi saya guyuan, gak apa-apa. Wa aktsaruhum la yu'minun, dan itu golongan mayoritas, gak apa-apa. Dan saya tidak boleh menyalahkan, sebab setiap diri manusia punya proses masing dan punya pandangan masing-masing. Kisah sejarah saya itu Pak, saya mulai aktif untuk taklim di pondok niku mulai tahun 95. Bahasa kitab syariat 5 tahun saya sampaikan di pondok itu. Kalau ngomong ilmu alat sudah sampai pada nahwu Alfiyah Ibnu Aqil. Mancik Jawahirul Maknun saya di stop. Kamu harus beralih personel, harus menyampaikan tauhid. Udah cukup 5 tahun saya menyampaikan terhadap para santri tentang ajaran syariah. Udah. Kalau seingat saya fikih itu sampai ke Fathul Mu'in. Udah. Mulai saat itu saya berhenti total untuk tidak mengajarkan tentang ilmu dhahiriyah. Saya fokus ilmu batiniyah, yaitu ilmu tauhid ini. Lah saat itulah Pak, apa yang kurasakan keluh kesah sampai tahun 2024 ini, biarlah saya sendiri yang merasakan. Dan itu juga tidak jauh berbeda, bahkan lebih ekstrim Rasulullah. Yang beliau hadapi umat lebih ekstrim lagi. Saya cuma dikatain itu, terus diusir, terus dipenjara. Hanya itu. Kalau Rasulullah bagaimana? Bagaimana di kafir Quraisy Mekah ini? Pamannya sendiri merencanakan untuk menghabisi Rasulullah. Makanya bahasa saya, jikalau Allah memang menakdirkan saya dihabisi di tengah-tengah forum, pesan saya cuma satu: wala tai'asu fi rohillah. Janganlah kau berputus asa dalam menyongsong rahmat Allah. Pegang teladan Rasulullah yang meneladankan terhadap kita untuk senantiasa hati ada keinginan untuk bertemu Allah sebelum kematian. Wa dzakarallaha katsiran, dan perbanyak zikir itu. Hanya itu, nggak ada yang lain. Aku nggak pernah berpesan ojo mati dulu sebelum kamu kaya raya, nggak pernah. Jangan mati dulu sebelum kau punya istri 4, nggak pernah.
Cuman saya berpesan, janganlah kau mati dulu sebelum kau belum bertemu Allah. Rohaniyahmu janganlah kau mati dulu sebelum kebutaan hati ini dibuka Allah. Hanya itu. Urusan mati, apa kata Allah? Dimatikan Allah dimanapun kula siap. Hanya itu. Gak ada yang kutunggu-tunggu loh Pak. Gak ada. Gak ada. Kalau Allah mentakdirkan meninggal saya itu di tahun berapa, ya itu urusannya Allah. Justru aku sudah bebas untuk tidak menyampaikan lagi. Dan aku yakin pesan saya cuma itu aja. Janganlah kau berputus asa, kecil hati ketika di dunia ini untuk bertemu Allah. Jangan. Walaupun kita itu gak ada nasab yang bagus lah. Kita pun bukan termasuk duriyah Rasul. Jangan berkecil hati. Sebab di dalam Al-Quran, pertemuan terhadap Allah atau cahaya yang dinyalakan oleh Allah dalam hati, gak pernah Allah mengkaitkan dengan duriyah atau nasab yang bagus. Tidak. Allah hanya mengatakan mayyasha, menghendaki bagi hamba yang dikehendaki. Siapa mereka? Jenengan semuanya. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Dialah mereka yang sudah mendengarkan apa yang pernah diajarkan Rasulullah, pernah diteladankan Rasulullah. Fayattabi'una ahsanahu. Lalu dia beriman dan melaksanakan imannya itu. Itulah hamba yang dikehendaki, yang mesti cahaya ma'rifat dalam hati Anda akan dinyalakan oleh Allah. Dan itu janji Allah. Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji akan menyalakan cahaya makrifat hati jenengan untuk pertemuan itu. Jenengan jangan ragu, jangan mamang, dikarenakan bapak mbah kita tukang rampok, ibu kita lonte, misalkan ya. Jangan berkecil hati. Allah menghendaki siapa yang dikehendaki. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan mengikuti hadis, mentafsiri hadis yang ketika saat Rasulullah memberikan serban hijau sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk saya kasih serban. Gak ada yang bisa sekalipun Sayyidina Ali. Ini hadis jangan jenengan simpulkan, oh Sayyidina Ali gak bisa, apalagi gitu. Jangan begitu. Itu pendangkalan iman. Tafsirilah hadis itu. Siapapun kita, nasab apik atau jelek, kalau hati tidak berhakikat menuju ma'rifat, nggak bisa. Oke, kita buka dalam surat Al-Mu'minun. Ini mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Siapapun Anda, kalau hati Anda percaya bahwasanya hidup nyata pada diri Anda itu wujudnya Allah, itulah mukmin. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya itu bisa bertemu Allah. Itu disebut khosyi'un. Kalau dalam Al-Quran khosyi'un, khusyuk. Jadi yang menamai rokok itu adalah dirinya sendiri. Ya urip bikin. Wong telu kan sudah nggak ada. Terus siapa yang menamai?
Lah jawaban mengapa saya katakan miturut kacamata hakikat, ketika kita menyebut wajib sudah tahu wujudnya yang disebut. Orang yang sudah makrifatlah yang boleh menyebut. Karena yang menyebut itu orang makrifat, maka orangnya sudah tidak ada. Mohon maaf, semua tidak ada. Berarti yang berhak menyebut itu adalah yang wujud itu sendiri. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Nomor dua, apa tadi Pak? Lali. Ngadep timur. Oh, sampun. Itu bagi ahli syuhud antarane wiji kang dumadi saklebete urip dengan apa? Wiji kang jumeneng saklebete urip. Sebetulnya walaupun itu lah sama iku mang. Pertama wiji kang dumadi saklebete urip dengan wiji kang jumeneng saklebete urip. Sebetulnya itu sama Pak. Jikalau sudah diakad nggak ada bedanya. Cuman itu bahasanya aja. Tapi kalau kita sikapi dari sisi proses suluk itu ada Nur Muhammad, ada Muhammad. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi saklebete urip. Apa? Roh. Mana? Hidup yang ada di dalam nutfah. Sel yang ada di dalam nutfah, itulah Nur Muhammad. Umpama telur. Rupa telur. Di dalam telur itu ada laswa. Kita nggak boleh menyebut ayam. Kita menyebutnya telur. Di dalam telur itu ada Nur Muhammad. Wujudnya yang kita sebut las. Tahu las ya? Biasanya kalau sudah digeremi 7 hari, coba dilihat di matahari lah. Nantilah ada bintik. Las. Oh berarti yang ini calonnya wujudnya las disebut Muhammad. Tadi berarti apa bedanya antara Nur Muhammad dengan Muhammad? Sebab Muhammad tidak akan wujud apabila tidak ada Nur Muhammad. Dunia dan seisinya tidak akan pernah wujud manakala tidak ada Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad iku wiji kang dumadi saklebete urip. Lah wujudin dunia ini kang jumeneng. Berarti antara Nur Muhammad dengan Muhammad bagi ahli syuhud sudah tidak ada bedanya. La farqa bainahuma. Tapi bagi kita yang masih diproses menghadap belum bertemu, beda Pak. Beda. Akhirnya muncul Muhammad dan Nur Muhammad. Antara telur dengan ayam. Lebih dahulu mana Pak? Telur dengan ayam. Bingung nih. Telur itu dari ayam. Ayam itu ya dari telur. Ngeten. Nanti dua-dua itu tidak ada bedanya manakala jenengan sudah dijatuhkan Allah di dalam alam fana. Oh ya, cuman beda mawon. Sehingga gak apa-apa jenengan mengatakan aku tak mangan. Bahasa dohir aku maksudnya makhluk Muhammad. Tapi dalam hati sampean aku tidak kembali kepada makhluk. Aku sinten? Aku urip iku. Kan gak dikeluarkan. Tapi di dalam hati. Mboten napa-napa ngeten iki. Ada yang nekat.
Kebenaran di dalam dikeluarkan di luar. Aku Gusti Allah dampek nomanan. Lagi ini apa gak gegeran nih? Gegeran Pak. Jadi biasa aja. Lihat siapa di depan kita, ahli hijab apa ahli syuhud. Kalau ahli syuhud sih maklum-maklum aja lah, maklum-maklum aja. Wiji kang dumadi atau kang jumeneng, ini Anda tidak akan membedakan antara wujud dohir nyatane Allah dengan wujud batin nyatane Allah. Jenengan tidak akan membedakan antara setrum dengan cahaya ini. Cahaya ya setrum, setrum ya cahaya. Tapi akhirnya dua nama ini dengan sendirinya akan hilang, Anda akan terdiam. Udah. Meneng pun. Terus ditimbali, dipanggil. Bahasan. Akhirnya dibahas, muncullah ilmu. Akhirnya nyebut lagi, oh cahaya. Nyebut lagi, oh setrum. Nyebut lagi, nyebut. Karena ilmu. Yang maksudnya supaya paham. Sebab orang sampai ke fana itu harus mengerti, paham ilmu untuk menuju ke situ. Kalau nggak ngerti, nggih nyuwun sewu, laksana kita sholat. Apa ilmunya sholat? Harus tahu syarat sahnya sholat, rukun sahnya harus dipenuhi. Ini bahas masalah sholat secara syariat atau laku syariat. Nah, syariat adalah ilmu, nama sholat adalah wasilah atau jalan atau thariqah, tujuannya untuk bertemu Allah, munajat. Artinya tujuan itu hakikatnya, kalau sudah ketemu berarti makrifat khusyuk sholate. Pun lengkap syariat thariqat hakikat makrifat. Gampang nas ini, cuman oleh angel tinggal-ngel dewe. Kita oleh ngengel-ngengel mengapa tidak mau menerima tentang wahyu. La ilaha illa anta hakikat. La ilaha illa ana ma'rifat. Itu karena tinggal-ngeli nafsu lewat ilmu yang sudah kita pahami terkait ilmu dohir. Akhirnya jatuhnya kita ngaku-ngaku berilmu. Wes. Terus yang ketiga nama tadi sampai dua aja. Izin. Oke, monggo. Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup doa dengan suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang telah Allah berikan pada malam hari ini bermanfaat pada kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Ya kan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.